Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan untuk menonton video presentasi kami. Materi pada video presentasi kali ini ialah tentang teori belajar behavioristik. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Sakban, kemudian Afika Siana Putri, Sikri Hakim, dan Dipandi Ramadhani Putri. Baiklah, kita lanjut ke dalam materi. Latar belakang. Belajar dan pembelajaran merupakan hal yang penting dan menarik dalam kajian ilmu perilaku karena berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada individu. Proses belajar bersifat rumit dan kompleks, sebab tujuannya adalah untuk menumbuhkan kegiatan belajar yang menghasilkan perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Belajar merupakan usaha sadar seseorang untuk berubah menjadi lebih baik, sedangkan pembelajaran adalah sistem yang membantu individu belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Salah satu teori yang berpengaruh dalam proses belajar adalah teori belajar behavioristik yang menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Dalam pandangan behavioristik, seseorang dianggap telah belajar jika terjadi perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon tersebut. Teori ini banyak diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, terutama di tingkat dasar, karena guru berperan penting dalam mengatur stimulus dan lingkungan belajar untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afika Siana Putri. Baiklah, saya Afika Siana Putri. Saya akan membacakan pengertian teori belajar behavioristik. Apa sih teori belajar behavioristik ini? Teori ini merupakan teori yang dipelopori oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik menekankan bahwa perubahan tingkah laku seseorang merupakan hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Lanjut, saya akan membacakan materi tentang tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Nah, yang pertama itu ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat erat dan berulang-ulang. Maka hubungan tersebut akan semakin kuat. Sebaliknya, bila hubungan antar stimulus dan respon tidak terjadi berulang-ulang, maka akan melemah. Thorndike juga mengemukakan hukum-hukum belajar sebagai berikut. Yang pertama itu ada hukum kesiapan. Hukum kesiapan adalah kondisi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu hubungan antara stimulus dan respon. Bila seseorang siap, maka ia akan puas dengan hasilnya. Sebaliknya, bila seseorang tidak siap, namun seperti terpaksa melakukan, maka ia akan merasa tidak puas. Lanjut, yang kedua itu ada hukum latihan. Hukum latihan menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat bila sering dilakukan, dan akan semakin lemah bila jarang dilakukan. Nah, yang ketiga ada hukum akibat. Hukum akibat menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung diperkuat apabila akibatnya menyenangkan dan diperlemah apabila akibatnya tidak menyenangkan. Lanjut, tokoh kedua itu ada Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang ahli fisiologi berkebangsaan Rusia. Ia terkenal dengan eksperimen terhadap anjing dalam mempelajari refleks atau respon yang bersyarat. Pavlov menunjukkan bahwa seekor anjing akan mengeluarkan air liur setiap kali melihat makanan. Dalam eksperimen tersebut,
Pavlov membunyikan bel setiap kali makanan diberikan kepada anjing. Setelah beberapa kali pengulangan, setiap kali bel dibunyikan tanpa makanan, anjing tetap mengeluarkan air liur. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa respon yang awalnya timbul karena stimulus alami dan dapat ditimbulkan oleh stimulus lain yang sebelumnya netral setelah adanya pengkondisian. Tokoh ketiga itu ada Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Ia menolak introspeksi dan lebih menekankan pada hal-hal yang dapat diamati. Watson berpendapat bahwa perilaku manusia sepenuhnya dapat dijelaskan dalam istilah stimulus dan respon, tanpa perlu mengacau pada kesadaran atau pengalaman batiniah. Ia juga mengemukakan bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk dan dikendalikan melalui pembiasaan. Nah, tokoh keempat ini ada Skinner. Skinner mengemukakan teori pengondisian operan. Ia menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang dilakukan oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang. Skinner menyimpulkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan. Penguatan positif adalah pemberian sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku dilakukan, sedangkan penguatan negatif adalah penghilangan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku dilakukan. Nah, yang kelima ada Guthrie. Guthrie berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena keduanya muncul secara bersamaan. Menurutnya, pembelajaran terjadi dalam satu kali coba. Ia menolak hukum latihan Thorndike dan mendapatkan bahwa pengulangan tidak memperkuat hubungan stimulus-respon, melainkan hanya menegaskan asosiasi yang sudah terbentuk. Nah, tokoh terakhir yaitu Carl Hoek. Carl Hoek mengemukakan teori drive reduction theory. Menurut tingkah laku manusia didorong oleh kebutuhan biologis. Kebutuhan tersebut menciptakan dorongan untuk bertindak, dan bila dorongan itu terpenuhi, maka akan muncul perasaan puas yang memperkuat hubungan stimulus. Mungkin sekian dari saya penyampaian materi tentang pengertian dan tokoh-tokoh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Divandi Ramadhani Putri. Prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik antara lain yang pertama yaitu belajar adalah perubahan perilaku. Belajar dianggap telah terjadi apabila terdapat perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan ini bisa dalam bentuk peningkatan kemampuan, keterampilan, maupun kebiasaan baru. Yang kedua yaitu lingkungan sebagai faktor utama. Menurut teori ini, lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku individu. Lingkungan berfungsi memberikan stimulus yang akan memunculkan respon dari peserta didik. Yang ketiga yaitu penguatan. Penguatan merupakan kunci utama dalam pembelajaran behavioristik. Perilaku yang diikuti oleh penguatan positif akan cenderung diulang kembali, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukuman akan cenderung dihindari. Yang keempat yaitu pembelajaran terjadi melalui latihan atau pengulangan. Perilaku akan semakin kuat apabila sering diulang. Oleh karena itu, pembelajaran dalam teori ini dilakukan dengan pemberian latihan berulang agar peserta didik terlihat terbiasa terhadap stimulus tertentu, sehingga muncul respon yang diharapkan. Yang kelima yaitu pembelajaran bersifat mekanis dan dapat diramalkan. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat pasti, sehingga perilaku peserta didik dapat diramalkan apabila stimulus yang sama diberikan dalam kondisi yang sama pula. Yang keenam yaitu guru sebagai pengendali stimulus. Guru memiliki peran penting dalam diciptakannya lingkungan belajar yang kondusif dengan cara pemberian stimulus yang tepat agar peserta didik memberikan respon yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sikri Hakim. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran behavioristik. Tujuan pembelajaran ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivis
yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Tujuannya itu pertama ada berkomunikasi atau transfer perilaku adalah gambaran pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Yang kedua yaitu pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari seorang peserta didik yang muncul dari stimulus. Dan yang ketiga yaitu peserta didik harus mengenali bagaimana mendapatkan respon terbaik mungkin pada kondisi respon yang diciptakan. Dan selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar behavioristik. Aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran yaitu karena memandang pengetahuan adalah tujuan pasti, tetap dan tidak berubah. Pengetahuan disusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan. Aplikasi teori belajar behavioristik ini dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu menyiapkan dua hal, yaitu pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa, dan kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Secara umum, guru bisa merancang pembelajaran dengan berpijak pada teori belajar behavioristik seperti yang dikemukakan oleh Budi Ningsih. Teori ini dapat digunakan dalam merancang pembelajaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari materi yang sebelumnya kami sampaikan dapat disimpulkan yang pertama, menurut teori pembelajaran behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia dapat menunjukkan perubahan dalam tingkah lakunya. Kesimpulan yang kedua ialah tokoh-tokoh dan pemikirannya terhadap teori belajar behavioristik. Yang pertama, Edward Le Tordick adalah koneksionisme. Yang kedua, Ivan Pavlov, pengondisian klasik. Yang ketiga, Burrhus Frederick Skinner, pengondisian operan. Yang keempat, Edward R. Guthrie, konditiguitas. Yang kelima, John Broadus Watson, pengondisian. Yang keenam, Clark Hall, teori evolusi. Kesimpulan yang ketiga ialah prinsip pembelajaran behavioristik, yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon. Yang ketiga, penguatan merupakan faktor penting dalam belajar. Kesimpulan yang keempat, tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik menuntut pembelajaran untuk mengungkapkan kembali pengetahuan sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau teks. Kesimpulan yang kelima ialah aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung pada beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Baiklah, sekian video presentasi dari kami kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dari kami saat berpresentasi. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.